Berita mengejutkan datang dari Timur Tengah. Sebuah insiden tidak biasa terjadi di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, ketika laga antara Uni Emirat Arab atau UEA dan Qatar berlangsung dalam lanjutan Grup A putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan yang seharusnya menjadi ajang pembuktian dua negara kaya akan tradisi sepak bola itu justru berubah menjadi sorotan dunia karena ulah para supporter. Tak hanya emosi yang tersulut, tetapi juga benda-benda mewah seperti iPhone 17 Pro Max dan kunci mobil ikut melayang ke arah pemain di tengah lapangan. Kisah bermula pada Rabu dini hari waktu Indonesia, 15 Oktober 2025. Ketika ribuan pendukung kedua negara memadati stadion. UEA datang dengan ambisi besar untuk memperpanjang nafas ke babak berikutnya, sementara Qatar hanya butuh kemenangan untuk memastikan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 zona Asia. Suasana semula berjalan normal, dengan yel-yel dan nyanyian khas supporter yang menggema di seluruh stadion. Namun segalanya berubah ketika Qatar mencetak gol pertama pada menit ke-49, melalui aksi Boulem Hoki. Gol tersebut disambut dengan selebrasi penuh semangat dari para pemain Qatar. Tetapi ternyata selebrasi itulah yang menjadi pemicu awal dari kekacauan besar malam itu. Menurut laporan dari akun berita Middle East 24, para pemain Qatar merayakan gol mereka tepat di depan tribun supporter Uni Emirat Arab. Tindakan itu dianggap sebagai bentuk provokasi. Emosi pun meledak di kalangan pendukung UEA. Mereka merasa dihina di hadapan ribuan penonton dan jutaan mata yang menonton pertandingan lewat siaran langsung televisi. Dari situlah kericuhan dimulai. Dalam video yang viral di media sosial, terlihat sejumlah supporter UEA berdiri dan melemparkan berbagai benda ke arah lapangan. Namun yang mengejutkan, benda-benda yang dilempar bukanlah botol plastik seperti biasanya, melainkan iPhone 17 Pro Max, kunci mobil, sandal bermerek, hingga dompet berisi uang tunai. Pemandangan itu sontak menjadi bahan pembicaraan panas di seluruh dunia. Publik dibuat tercengang melihat bagaimana emosi dapat membuat seseorang rela mengorbankan barang-barang mewah hanya demi melampiaskan amarah. Salah satu video memperlihatkan seorang supporter UEA melemparkan ponselnya dengan kuat ke arah pemain Qatar sambil berteriak marah. Di sisi lain, beberapa penonton terlihat mencoba menenangkan suasana. Namun jumlah supporter yang terlibat terlalu banyak untuk dikendalikan. Aparat keamanan stadion pun segera turun tangan, membentuk barikade antara tribun supporter UEA dan lapangan demi menghindari bentrokan langsung dengan para pemain. Kemenangan Qatar akhirnya dipastikan setelah Pedro Miguel mencetak gol kedua di menit ke-74. Gol itu membuat supporter Qatar bersorak kegirangan, sementara supporter UEA semakin tak terkendali. Beberapa di antaranya bahkan terlihat berusaha mendekati pagar pembatas untuk menyerang pemain lawan secara langsung. Aksi heroik petugas keamanan berhasil menggagalkan upaya tersebut sebelum situasi benar-benar lepas kendali. Sementara itu, di tengah kekacauan, sejumlah pemain Qatar tampak berlari ke ruang ganti dengan wajah tegang, takut akan serangan lanjutan dari arah tribun. Media Timur Tengah menggambarkan suasana di stadion malam itu sebagai tegang dan penuh tekanan emosional. Middle East 24 menulis bahwa bentrokan supporter Qatar dan UEA telah memicu kemarahan luas di dunia Arab. Insiden di mana penggemar Qatar dan UEA saling melempar perangkat iPhone 17 Pro Max setelah kemenangan Qatar dan kualifikasi Piala Dunia telah menuai kejutan dan kritik luas, tulis laporan tersebut. Banyak pihak menilai bahwa insiden ini mencerminkan meningkatnya tensi politik dan rivalitas regional antara kedua negara yang selama ini memang kerap bersaing dalam berbagai bidang, termasuk olahraga. Bagi Uni Emirat Arab, kekalahan ini terasa sangat pahit. Dengan skor akhir 1-2, mereka gagal memastikan langkah ke Piala Dunia 2026 dan harus berjuang kembali di putaran kelima menghadapi Irak pada November mendatang. Kekalahan tersebut menambah tekanan terhadap pelatih dan Federasi Sepak Bola UEA, yang kini menjadi sasaran kritik keras dari publik. Di sisi lain, Qatar yang bertinduk sebagai tuan rumah tampil dominan dan berhasil memastikan diri lolos langsung ke Piala Dunia untuk kedua kalinya secara beruntun setelah sebelumnya menjadi tuan rumah pada edisi 2022. Perbandingan pun segera muncul di media sosial, terutama di kalangan netizen Asia Tenggara.
Banyak yang membandingkan tindakan supporter UEA dengan supporter Indonesia saat tim Garuda kalah dari Irak beberapa hari sebelumnya. Dalam pertandingan yang berlangsung di Jeddah pada 12 Oktober 2025, fans Indonesia juga menunjukkan kekecewaan mereka terhadap keputusan wasit asal China, Manning, yang dianggap kontroversial. Namun, perbedaan mencolok terlihat pada cara supporter meluapkan emosi. Supporter Indonesia memang sempat melempar botol air ke lapangan setelah wasit membuat keputusan yang dinilai berat sebelah. Salah satunya ketika pada menit ke-77, Kevin Dix dilanggar keras oleh bek Irak, tetapi justru Dix yang dianggap melakukan pelanggaran. Keputusan ini membuat para penonton geram, apalagi beberapa menit kemudian pelanggaran ringan dari Ole Romeni juga berujung kartu untuk Indonesia. Tayangan ulang memperlihatkan kontak yang sangat minim, tetapi keputusan wasit tak bisa diganggu-gugat. Emosi pun tak terbendung, botol-botol mineral berterbangan ke lapangan di menit ke-82. Namun meski begitu, insiden itu masih dalam batas wajar. Tidak ada laporan mengenai benda-benda berharga yang dilemparkan, apalagi sampai menimbulkan bentrokan besar di tribun. Apapun alasannya, melempar benda ke arah pemain adalah tindakan berbahaya, bisa melukai pemain dan mencoreng citra sepak bola nasional, kata seorang jurnalis olahraga asal Doha dalam wawancara dengan media lokal. Federasi Sepak Bola Asia, AFC, dikabarkan tengah mengumpulkan laporan resmi terkait insiden itu. Jika terbukti melanggar aturan disiplin, UEA berpotensi menerima hukuman berat, mulai dari denda besar, larangan bertanding tanpa penonton, hingga pengurangan poin. Sementara pihak keamanan Qatar juga telah menahan beberapa supporter yang terekam kamera melakukan aksi pelemparan. Mereka akan diproses sesuai hukum yang berlaku di Qatar, negara yang dikenal memiliki aturan ketat terhadap tindakan anarkis di tempat umum. Di sisi lain, kemenangan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Qatar. Mereka berhasil menjaga reputasi sebagai salah satu kekuatan besar di Asia dan menjadi negara pertama dari kawasan Teluk yang memastikan tiket ke Piala Dunia 2026. Namun sayangnya, keberhasilan itu sedikit tercora dalam insiden yang melibatkan para supporter. Media internasional pun lebih banyak menyorot kericuhan ketimbang performa gemilang tim di lapangan. Setelah pertandingan, suasana stadion berangsur tenang, tetapi jejak kekacauan masih terlihat. Petugas kebersihan mengumpulkan puluhan benda yang berserakan di lapangan, botol, sendal, bahkan beberapa unit ponsel yang rusak parah akibat dilemparkan. Jika melihat lebih dalam, insiden ini bukan sekedar soal sepak bola, tetapi juga cerminan dari emosi kolektif masyarakat ketika harga diri nasional tersentuh. Di kawasan seperti Timur Tengah, sepak bola seringkali menjadi simbol kebanggaan nasional dan rivalitas politik yang terselubung. Qatar dan UEA memiliki hubungan diplomatik yang sempat terenggang di masa lalu, dan laga seperti ini seringkali membawa muatan emosional lebih besar daripada sekedar perebutan tiket ke Piala Dunia. Pada akhirnya, kejadian ini menjadi pelajaran penting bagi dunia sepak bola bahwa semangat sportivitas harus tetap dijaga. Apresiasi terhadap kemenangan dan penerimaan terhadap kekalahan adalah bagian dari kedewasaan dalam berolahraga. Supporter seharusnya menjadi penyemangat, bukan pemicu kerusuhan. Dan sebagaimana banyak pengamat katakan, lebih baik menyimpan iPhone di kantong daripada membuangnya karena amarah. Insiden Qatar versus UEA kini menjadi salah satu momen paling viral di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dunia masih membicarakannya, sebagian dengan tawa, sebagian dengan keprihatinan. Tetapi satu hal yang pasti, pertandingan itu akan dikenang bukan karena skor 2-1, melainkan karena hujan iPhone 17 Pro Max yang melayang di atas rumput Doha. Simbol dari bagaimana emosi bisa mengalahkan logika, bahkan di dunia sepak bola yang penuh gairah.